Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Gak ada yang ngurus. Akhirnya Tania sampai di lantai ruangan Derian saat pertama dia menginjakkan kakinya di sana dan bertemu dengan meja milik Doni, yang dimana Doni adalah asisten pribadi Derian. Pak Doni, panggil Tania. Sudah datang, Pak Derian sudah menunggu, masuk aja langsung, ucap Doni. Iya, makasih, ucap Tania yang ditanggapi dengan senyuman oleh Doni. Akhirnya datang juga. Makasih ya Tania, ucap Roni lega saat melihat kedatangan Tania. Gak apa Pak, ini mapnya. Simpan dulu di meja si bos, Derian lagi ke toilet. Tania pun menyimpan map tersebut di atas meja kerja Derian, lalu dirinya ikut berdiri di samping Roni. Sesekali matanya melirik ke arah seluruh penjuru ruangan Derian, harum maskulin, hiasan yang tidak ramai, terkesan monoton, warna catnya juga sama seperti kamar pribadinya. Terdengar suara pintu terbuka dan ternyata Derian yang keluar dari dalam dengan keadaan wajah yang pucat. Lu gak apa? Tanya Roni saat menangkap raut wajah Derian yang pucat. Perut gue lagi gak enak, ucap Derian. Bapak sakit perut, tanya Tania. Kamu kapan datang? Tanya Derian. Barusan Pak, ucap Tania. Sebentar ya, saya istirahat sebentar. Perut saya sangat tidak enak, ucap Derian. Tadi pagi makan apaan, sampai sakit perut gini, ucap Roni sambil memberikan obat pereda sakit. Makan seperti biasa, ucap Derian. Ini diminum dulu Pak biar enakan, ucap Tania sambil memberikan teh hangat. Untungnya di ruangan itu tersedia air untuk menyeduh kopi dan teh. Terima kasih, ucap Derian. Mending lu pulang aja, meeting hari ini biar gue aja yang handle, ucap Roni. Yakin? Tanya Derian. Iya, daripada lu di sini malah nambah beban. Derian yang mendengar itu hanya terkekeh geli. Sahabatnya ini memang sangat bisa diandalkan. Dia selalu menjadi tameng saat sahabatnya kesusahan. Tapi sayang saat dirinya sendiri kesusahan, jarang untuk meminta tolong, makanya Derian sangat bersyukur, karena memiliki sahabat seperti Roni dan ada satu lagi sahabatnya yang sangat absurd. Tolong sekalian antar ke klinik ya Tania, biar cepet sembuh, ucap Roni. Saya Pak yang nganterin, tanya Tania. Iya kamu, siapa lagi masa saya kan mau kerja. Tapi kenapa harus saya Pak? Pak Derian kan ada supir, ucap Tania masih enggan lama bersama bosnya, walaupun kasihan melihat wajah pucat Derian. Keprimanusiaan ya Tania, tolong, nih saya kasihan nih bocah sakit, mana duda lagi, gak ada yang ngurus, ucap Roni bercanda. Sialan, kenapa harus bawa status segala, mana diperjelas lagi, ucap Derian lirih. Ya sudah, tapi jemput Dio dulu, sebentar lagi Dio pulang, ucap Tania. Ya udah gak apa, berangkat sekarang aja. Kelamaan di sini kasihan nih anak, takut keluar di sini bahaya. Ya udah saya permisi ya Pak, mari Pak Derian. Gue balik dulu, thanks ya udah mau handle, ucap Derian. Iya, kayak yang sama siapa aja, gue juga gak sendiri, ada si Doni yang bantuin.
Mereka bertiga pun keluar dari ruangan Derian. Doni yang sedari tadi mengerjakan laporan berdiri saat melihat atasannya bersama sekretaris dan juga Tania keluar. Ruang meeting sudah siap, Pak, ucap Doni. Hari ini kamu sama saya yang memimpin, atasan lagi sakit, ucap Roni. Apa perlu saya telepon dokter? Tanya Doni. Tidak usah, mau ke klinik ini sekalian pulang, ucap Roni. Oh gitu, hati di jalan Pak, Mbak Tania. Iya makasih Pak Doni, Pak Roni saya permisi. Iya hati. Tania membantu menggandeng tangan Derian, karena takut jatuh karena lemah. Tania tuh pengen ngeluh, tapi sadar dirinya butuh makan, makanya gak boleh ngeluh. Lumayan kerjaan ini, bukan hanya gaji bertambah, tapi juga aman, karena tidak mengeluarkan uang untuk makan dan juga bensin. Tania dan Derian segera meninggalkan kantor, karena tadi Tania sempat ditelepon katanya kelas Dio sudah bubar. Dio sudah menunggu di depan bersama wali kelasnya. Tania sempat panik karena telat menjemput Dio. Tania melirik ke arah Derian yang menyederkan badannya ke jok mobil, wajahnya masih pucat. Tania pikir, Derian tidak makan yang aneh tadi pagi, makan seperti biasa, tidak pedas juga, pas makan malam, juga hanya makan gulai ikan gurame. Mobil Derian sampai di depan gerbang sekolahan elit itu, terlihat Dio yang berdiri bersama Mrs. Weasley. Tania segera turun, dan sedikit berlari, karena tidak enak, karena Mrs. Weasley menunggu lama. Maaf Mrs., saya telat, ucap Tania tidak enak. Tidak apa, lain kali harus tepat waktu ya Mrs. Tania. Iya, terima kasih. Iya sama, selamat pulang Dio. Sampai jumpa lagi Melis, ucap Dio. Dio melambaikan tangan ke arah Mrs. Weasley pertanda perpisahan, dan dibalas oleh Mrs. Weasley. Tania membawa Dio ke arah mobil, dan membukakan pintu penumpang, saat di dalam Dio kaget karena papinya ada di sana. Loh, papi kok ada di sini, gak Kelja, tanya Dio. Papi sakit Dio, ucap Tania. Sakit apa? Malam aja papi makan es krim baleng Dio. Tania kaget mendengar itu. Masa cuma makan es krim bisa sakit perut? Kenapa hari ini jantung Tania berasa dikasih adrenalin terus? Banyak kagetnya kurang damainya. Loh, bukannya terakhir kita cuma makan buah, ucap Tania. Gak tante, semalam papi makan es krim pas tante tidur. Dio tahu dari mana? Tanya Tania. Bi Asih, kata Bi Asih papi makan es krim Dio, makanya hari ini es krimnya mau bibi ganti. Pantes sakit perut, makan hasil nyolong sih, gumam Tania. Saya masih bisa dengar ya, Tania, gumam Derian lirih. Oh, masih denger, baguslah, Dio sekarang kita ke klinik dulu ya, periksa papi, nanti kita makan siang sama. Iya tante. Papi kuat ya, ucap Dio sambil memeluk Derian. Derian dengan keadaan lemah dan mata tertutup hanya bisa tersenyum mendengar ucapan anaknya, makin sayang deh. Mobil pun pergi menuju salah satu klinik. Derian gak mau dibawa ke rumah sakit katanya trauma. Tapi ya sudahlah, Tania juga gak bisa maksa, yang sakit kan
Sesampainya mereka di klinik, Tania menggandeng tangan Derian, membantu agar Derian tidak jatuh. Di sisi lain, Dio memegang tangan Derian. Tania mendudukkan Derian dan Dio di tempat tunggu. Setelah mendaftar dan menunggu, akhirnya giliran Derian yang akan diperiksa. "Misi dokter," ucap Tania. "Silahkan masuk. Siapa yang sakit?" tanya dokter. "Ini dok," ucap Tania sambil menunjuk ke arah Derian. Tania tahu menunjuk orang itu tidak sopan. Tapi mau gimana lagi? Dia bingung mau menyebut Derian apa. Mau disebut Derian bosnya takut gak percaya. Mau disebut suami tapi bukan. "Oh, suaminya," ucap dokter. Bukan dok," ucap Tania. "Gak usah malu, masih muda ya, udah punya anak ganteng lagi. Kalau boleh saya tahu suami mbak sakit apa?" tanya dokter. Tania suka heran, kenapa sih kalau setiap kita mau meriksakan ke dokter? Pertanyaan dokter selalu sama, sakitnya apa, keluhannya apa, kan kita kesini pengen tahu kita tuh sakit apa, kalau kita tahu mending gak usah periksa. "Perutnya sakit dok," ucap Tania. "Oh gitu, mual, apa gimana? Apa mbaknya hamil?" Tania sempat mau debat sama dokter, sebelum ucapan Derian mengurungkan niat Tania untuk protes. Mana ada dia hamil, nikah aja belum, malam pertama juga belum, masa udah hamil? Memangnya dia Siti Maryam yang dikasih anugerah sama Allah? "Bukan dok, saya sakit perut salah makan," ucap Derian. "Oh bilang dong, ayo tidurkan di sini," ucap dokter. Bibir Tania mendumel karena omongan dokternya membuat Derian terkekeh geli. Benarkan batin Derian, kalau Tania itu gadis aneh. Tania pun membantu lagi Derian untuk berbaring di ranjang yang ada di ruangan itu biar bisa tidur. Lalu dokter memeriksa, sedangkan Tania duduk kembali bersama Dio. Anak itu sangat kalem. "Sudah selesai, silahkan duduk kembali Pak," ucap dokter. "Terima kasih," ucap Derian. Derian bangun dari ranjang. Saat Tania ingin membantu Derian menginstruksikan untuk duduk saja, dia masih kuat untuk berjalan ke arah mereka. "Ini hanya masalah pencernaan saja. Bapak kebanyakan makan yang manis dan dingin. Sepertinya tidak biasa makan makanan seperti itu." "Ya Pak?" tanya dokter. "Mungkin. Ini saya resepkan obat dan juga vitamin bisa ditebus di depan." "Terima kasih dok, kami permisi," ucap Tania. Sama mbak." Tania, Dio, dan Derian pun keluar dari ruangan dokter umum tersebut. Tania menebus obat Derian. Sedangkan Derian dan Dio sudah keluar duluan untuk menunggu di dalam mobil saja. Tak lama Tania kembali dengan satu kantong plastik berwarna putih. "Mau makan apa?" tanya Tania. "Mau makan bulgel tante," ucap Dio. "Bapak mau makan apa?" tanya Tania. "Apa saja," ucap Derian. "Kita makan di rumah aja ya. Nanti burgernya makan di rumah, kasihan papi kan lagi sakit." "Iya tante." "Lalu saya?" tanya Derian. "Bapak makan, masakan biasih aja. Tadi kan katanya apa aja," ucap Tania. Derian hanya menghela nafas pasrah. Dia juga sebenarnya mau makan junk food, tapi kayaknya perutnya belum bisa menerima makanan instan. "Pak, kita langsung pulang saja," ucap Tania ke Pak Amin.
Baik, Mbak. Sedangkan supir yang satunya lagi sudah pulang duluan. Saat tahu Derian pulang lebih awal, Tania melupakan sesuatu. Kalau di rumah sudah ada Santi, akan ada banyak pertanyaan nanti. Mobil Derian melaju menuju rumah, tanpa banyak bicara, hanya suara Dio yang menyanyikan lagu yang dia bawa dari sekolahnya. Tania bersyukur, karena Dio sangat cepat beradaptasi. Tania kira Dio akan susah beradaptasi, tapi ternyata tidak. Dio sudah punya teman di sekolah, tanya Tania. Udah ada Alan, Jackson dan juga Justin, ucap Dio. Wah, bule semua temannya, tanya Tania. Gak, cuma Jackson aja yang bule. Alan matanya sipit, kalau Justin mukanya kayak Dio, ucap Dio. Kayak Dio gimana? Tanya Tania bingung. Ganteng, ucap Dio sambil tersenyum. Pede sekali anak duda satu ini, membuat Tania ikut tersenyum juga. Mobil Derian sudah sampai di rumah mereka bertiga keluar dari dalam mobil. Tania membantu Derian. Sedangkan Dio sudah berlari menuju pintu utama. Saat dirinya sampai pintu terbuka, ternyata Santi yang sudah tersenyum melihat anak dan juga cucunya. Loh kok, Mama ada di rumah, gumam Derian. Saya lupa ngasih tahu Bapak, balas Tania. Memang benar Tania lupa akan keberadaan Santi di rumah Derian. Ekspresi Derian mungkin saja tenang, sedangkan Tania malah gugup. Tania dan Derian pun duduk di ruang keluarga, bersama Santi dan Dio. Suasana cukup tenang. Cuma mungkin jantung Tania yang sedang tidak baik saja, padahal Santi saja tidak mempermasalahkan keberadaan Tania. Kata dokter apa? Tanya Santi. Cuma pencernaan saja Tante, Pak Derian salah makan, ucap Tania. Kok bisa? Emangnya kamu makan apa Yan? Tanya Santi. Gak makan apa mah, ucap Derian lirih. Masa gak makan apa, tapi bisa sakit perut, ucap Santi. Papi mam es krim Dio, Oma, ucap Dio. Pantes, ngapain makan punya anak sih Yan, ucap Santi. Pengen aja, ucap Derian. Bersambung.